Halo Sobat Anime Lover, balik lagi dengan saya di LKM Channel. Kali ini Mimin akan membahas spoiler Chainsaw Man episode 11 yang berjudul Serangan Pasukan Zombie. Pada anime Chainsaw Man episode 10 yang rilis dini hari tadi kian seru. Pada episode itu, Power dan Denji mendapat pelatihan ketat dari Kishibe. Sementara itu, Aki mendapatkan tawaran dari Tendo dan Kurose untuk masuk divisi spesial. Nah, untuk bisa masuk ke sana Aki harus membuat kontrak dengan iblis yang lebih kuat. Ternyata Aki melakukan kontrak dengan iblis masa depan. Nah, kira-kira bagian tubuh mana yang akan dikorbankan Aki? Lalu apakah divisi 4 akan membalaskan dendam Himeno? Dalam video ini Mimin akan membahas spoiler lengkap Chainsaw Man episode 11. Jika mengacu pada manganya, episode 11 akan dimulai pada chapter 32, silahkan simak video ini sampai selesai. Hayakawa Aki akhirnya melakukan kontrak dengan iblis masa depan. Si iblis meminta Aki untuk memasuki perutnya. Dalam kontrak tersebut, si iblis meminta mata kanan Aki agar ia bisa melihat masa depan Aki dengan jelas. Si iblis kemudian memberitahu jika di masa depan Aki akan mati dengan cara yang mengenaskan. Akan tetapi, Aki tidak mau tahu jika ia akan mati dengan cara seperti apa di masa depan. Aki hanya memikirkan selama ia masih bisa membunuh mereka yang ingin dibunuh, itu tak masalah. Aki lantas meminta si iblis untuk masuk ke dalam matanya. Panel kemudian berganti pada latihan Power, Denji, dan Kishibe. Meski telah melakukan perlawanan dengan sekuat tenaga, akan tetapi Power dan Denji masih kesulitan untuk mengalahkan Kishibe. Meski begitu, Kishibe memberikan nilai sempurna pada gerakan Denji dan Power. Sebagai apresiasi, latihan keduanya tidak setiap hari. Latihan sendiri akan dilakukan 1 minggu sekali. Kishibe mengatakan pertarungan yang sebenarnya bukan latihan saat ini. Akan tetapi, bertarung melawan Sawatari dan Katana Man yang tidak akan lama lagi. Jika misi tersebut gagal, menurut Kishibe divisi 4 akan bubar. Jika hal itu terjadi, maka Power dan Denji akan dibinasakan oleh Kishibe dalam pertarungan yang sebenarnya. Panel kemudian berpindah pada pertemuan antara Kishibe dan Makima. Keduanya terlihat tengah minum teh. Secara garis besar, Makima memuji Kishibe karena telah melatih Denji dan Power. Meski begitu, Kishibe menyatakan jika ia muak melatih mereka berdua. Hal itu karena ia selalu kesal setiap melihat anak didiknya mati. Hal sama pun mungkin akan terjadi pada Denji dan Power. Di tempat lain, terlihat Katana Man tengah mengobrol dengan beberapa bawahannya. Sawatari dan Katana Man sudah siap dengan rencana baru untuk menghancurkan Denji dan divisi 4. Senjata yang akan digunakan oleh keduanya adalah zombie. Nah, keberadaan zombie ini sebenarnya sudah muncul sejak episode pertama anime ini rilis. Mereka adalah orang-orang yang tidak mampu membayar hutang pada Yakuza. Jika zombie tersebut menggigit manusia, maka manusia yang digigit akan berubah menjadi zombie. Makima akhirnya menemui orang tua pelaku penembakan atas dirinya. Menurut orang tua tersebut, Sawatari adalah yang memulainya. Anaknya tertipu karena akan melakukan kontrak dengan Gun Devil melalui perantara Sawatari. Menurut penuturan sang orang tua, ia telah membayar sebesar 20.000 yen dan pengontrak akan mendapat senjata dan peluru. Makima kemudian meminta kepada orang tua itu untuk menuliskan semua nama anggota organisasi yang melakukan kontrak dengan Gun Devil. Dalam pikiran si orang tua, tujuan Makima meminta nama tersebut tak lain karena mereka akan dipenjara. Hal itu karena Makima adalah Devil Hunter. Padahal bisa saja Makima akan memakai mereka sebagai ritual medium ritual mengerikan seperti pada episode 9. Tapi, ketika Makima meminta nama anggota grup Yakuza lain, si orang tua menolak. Alasan menolak sendiri karena grup seperti Yakuza memiliki peran penting di Jepang, yakni untuk menjaga mafia luar datang. Lantas ia mengatakan jika pemburu iblis seperti Makima tidak akan tahu terkait hal itu karena pendidikan yang rendah. Mendengar pernyataan tersebut, anggota lain terlihat menertawakan Makima. Di sisi lain Makima kemudian memberikan sebuah kantong. Menurut si orang tua, ia tidak akan tergoda dengan uang yang ada di dalam kantong tersebut. Namun di dalam kantong tersebut bukan berisi uang melainkan ratusan mata manusia. Tentu saja hal itu membuat kaget gerombolan Yakuza itu. Ternyata di luar gedung tempat pertemuan itu polisi sudah dikepung oleh polisi. Di sisi lain, para zombie sudah menunggu.
Dalam panel ini beberapa tokoh baru muncul yang nantinya akan bekerja sama dengan Denji. Di antaranya adalah Bim si iblis kepala ikan hiu, The Devilman of Violence, dan The Angel Devil. Ketiganya memiliki kemampuan khusus masing-masing. Namun berkat kemampuan itu mereka bertiga berhasil mengatasi serangan zombie. Di sisi lain, Aki juga tidak mau kalah dan ia akhirnya bertemu dengan Sawatari orang yang telah membunuh Himeno. Tentu Aki memiliki dendam pada Sawatari karena telah membunuh rekan kerjanya. Lantas, apakah Aki akan berhasil membunuh Sawatari? Tentu menarik untuk kita saksikan kelanjutan dari anime ini. Cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan bantu support channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru tentang anime Chainsaw Man selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.